Tidak tinggal diam, Iran juga terus melancarkan serangan balik ke Israel. Garda Revolusi Islam Iran bahkan mengumumkan dalam pernyataan ketujuhnya bahwa Iran berhasil menargetkan kapal induk Amerika Serikat US Abraham Lincoln. Amerika Serikat menyatakan dukungan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di IKN Nusantara. United States Trade and Development Agency menyetujui dana hibah sebesar 2,49 juta dolar Amerika Serikat kepada otorita ibu kota Nusantara. Kesepakatan antara otorita ibu kota Nusantara dengan salah satu investor asal Uni Emirat Arab mencakup pemanfaatan lahan seluas 9,7 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A tepat di sekitar area Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 4 triliun rupiah. Saat ini, kedua belah pihak masih memasuki tahapan perencanaan teknis, perizinan, serta proses lelang kontraktor yang diproyeksikan berlangsung hingga 1,5 tahun ke depan. Sementara itu, otorita IKN menargetkan pembangunan fisik proyek ini mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2027 dan berlangsung secara bertahap hingga 5 tahun ke depan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di kawasan inti ibu kota Nusantara. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari proses penjajakan yang telah dilakukan sejak 2025, termasuk kunjungan langsung investor ke lokasi IKN dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Dengar ini, oleh-oleh diplomasi dari Presiden Prabowo bukan sekadar foto pertemuan, tapi kabar besar. Uni Emirat Arab siap meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ditegaskan komitmen dua negara untuk memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang, dari penguatan kerjasama energi sampai kemitraan ekonomi masa depan yang lebih modern dan strategis. Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan, duduk bersama 7 pimpinan Emirat. Pertemuan 7 pemimpin ini sejatinya hanya digelar setahun sekali. Rangkaian acara pun dibuka setelah berbuka puasa. Hal ini disampaikan langsung oleh Seskap Teddy. Ia menegaskan bahwa pertemuan kedua presiden ini punya makna istimewa. Tahun 2026 menjadi penanda 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Emirat Arab. Jadi stop bawa isu miring soal Presiden Prabowo. Lihat ini, diplomasi berjalan, investasi meningkat, dan posisi Indonesia makin diperhitungkan di panggung dunia. Kawasan ibu kota Nusantara menjadi primadona wisata baru di Kalimantan Timur. Sejumlah kunjungan wisata ini salah satunya datang dari warga negara asal Malaysia. Mereka mengaku sangat senang dapat melihat bangunan unik seperti Istana Garuda dan sejumlah infrastruktur lainnya di IKN. Landmark ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang hanya bisa didapatkan di IKN. Kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, karena ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Kamu pasti nggak nyangka, di tengah konflik global Iran-Israel-Amerika, Indonesia justru panen investasi triliunan rupiah untuk IKN Nusantara. Dari Amerika yang dukung smart city dengan AI canggih, sampai UIA yang siap bangun kawasan inti pemerintahan, dunia terpana melihat langkah Indonesia. Malaysia pun sampai terpana lihat kecepatan pembangunan ini. Bayangkan sebuah kota masa depan yang lahir di tengah hutan tropis, dibangun bukan sekadar untuk menjadi simbol kekuasaan, tapi sebagai jawaban Indonesia terhadap tantangan global. Ya, kita sedang bicara tentang IKN Nusantara, proyek ambisius yang telah menggegerkan dunia investasi. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik Iran-Israel-Amerika hingga gejolak harga komoditas, Indonesia berhasil menarik perhatian investor top dunia. Indonesia panen triliunan rupiah dan dunia pun terpana melihat kecepatan dan skala pembangunan ini. Dalam 20 detik pertama, Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin Indonesia tetap menjadi magnet investasi saat dunia gempar karena perang dan krisis ekonomi? Jawabannya ada di visi besar Nusantara. Kota pintar, hijau, dan mandiri, sebuah smart city yang bukan sekadar konsep, tapi sedang diwujudkan. Dan angka-angka berikut akan membuat Anda terbelalak. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengumumkan bahwa investasi swasta murni di IKN hingga awal 2026 telah menembus 72 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar lip service, tapi datang dari 57 perusahaan besar yang menaruh komitmen serius untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan dan sekitarnya. Dari kantor pemerintahan hingga fasilitas sosial, semua proyek utama sudah memiliki pendanaan yang jelas. Kepala OIKN menegaskan bahwa angka fantastis ini menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, meski dunia tengah dihantam ketegangan geopolitik. Investor bukan hanya melihat potensi finansial, tapi juga strategi pembangunan kota yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Bayangkan, di tengah volatilitas pasar global, investor tetap menaruh miliaran rupiah di Nusantara. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perencanaan matang, regulasi jelas, dan eksekusi yang konsisten. Tidak hanya investor swasta, pemerintah Amerika Serikat pun ikut ambil bagian. Melalui US Trade and Development Agency, USTDA, AS menghibahkan dana sebesar 2,49 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 40,18 miliar rupiah untuk mendukung transformasi digital IKN menjadi kota pintar. Dana ini difokuskan pada asistensi teknis, mulai dari penyusunan cetak biru infrastruktur cerdas, integrasi sistem transportasi digital, hingga pengembangan platform inovasi teknologi berkelanjutan. Subhranshu Sekhardas dari Dewan Frost dan Sullivan menegaskan, Nusantara memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar kota cerdas. Dengan teknologi seperti agentic AI dan platform pengetahuan terfederasi,
kota ini bisa berkembang menjadi cognitive city yang menjadi model rujukan global. Kata-kata ini bukan sekadar jargon. Mereka menegaskan bahwa Nusantara bukan hanya target investasi jangka pendek, tapi proyek transformasi kota masa depan yang mampu menarik minat pemain global dari Silicon Valley hingga Dubai. Tak kalah mencengangkan, Ayat Dejem Group dari Dubai, UIA, menanamkan investasi senilai 4 triliun rupiah untuk pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP 1A. Proyek ini meliputi kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan hingga fasilitas ibadah, semua dirancang untuk menciptakan ekosistem perkotaan terpadu dan mandiri. Chairman Ayat Dejem Group menyatakan, kami optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia dan melihat IKN Nusantara sebagai proyek strategis yang bisa menjadi model kota modern di Asia Tenggara. Dengan komitmen investasi seperti ini, dunia pun ikut mengamati. Malaysia terpana melihat ini, sementara banyak analis global menyoroti bagaimana Indonesia berhasil mengimbangi ketidakpastian geopolitik dengan kepastian regulasi dan ekosistem investasi yang jelas. Tak cukup hanya membangun gedung-gedung megah, OIKN juga menekankan pembentukan ekosistem kota yang mandiri dan berkelanjutan. 3 perusahaan Indonesia, PT Pancakarya Sentosa, PT Maksi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi, diberi mandat untuk membangun pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan fasilitas olahraga. Targetnya jelas, menciptakan keseimbangan hidup bagi ASN dan masyarakat Nusantara, sekaligus menegaskan bahwa Nusantara akan menjadi kota hijau, cerdas, dan penuh inovasi sosial. Basuki Hadi Muljono menegaskan, ekosistem perkotaan ini harus hidup, mandiri, dan berkelanjutan. Nusantara bukan hanya tentang bangunan, tapi kehidupan yang harmonis antara teknologi, masyarakat, dan alam. Kepercayaan investor bukan datang begitu saja. Perpres nomor 79 tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi investor, sementara kehadiran langsung Presiden dan Wakil Presiden di lokasi proyek memberikan sinyal komitmen eksekutif tertinggi. OIKN memastikan kemudahan perizinan dan pendampingan intensif bagi setiap investor. Hasilnya, jadwal konstruksi proyek tidak terganggu. Semua sesuai rencana, bahkan saat ketidakpastian ekonomi global sedang tinggi. Bayangkan, di tengah dunia yang gempar akibat konflik dan fluktuasi pasar, Nusantara tetap menjadi magnet investasi. Investor melihat Indonesia sebagai pulau ketenangan dan prospek jangka panjang. Dunia sedang gempar. Konflik Iran-Israel-Amerika yang tak kunjung reda, harga energi yang meroket, dan ketidakpastian ekonomi global membuat banyak negara menahan langkah investasi. Tapi di tengah badai itu, Indonesia justru menjadi pulau ketenangan bagi investor global. Bagaimana mungkin? Jawabannya sederhana. Strategi cerdas, regulasi pasti, dan visi IKN Nusantara yang revolusioner. Tahun 2026 dibuka dengan dinamika yang menegangkan di kawasan Timur Tengah. Konflik Iran-Israel-Amerika tidak hanya memengaruhi harga minyak, tetapi juga mengganggu aliran modal dan kepercayaan pasar global. Banyak investor menunda proyek, sementara negara-negara tetangga berjuang menstabilkan perekonomian mereka. Disinilah Indonesia menunjukkan kelasnya. Dengan kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi 5,11% pada 2025, dan komitmen pemerintah terhadap investasi, Nusantara menjadi oasis di tengah gurun ketidakpastian global. Dunia memperhatikan, sementara negara lain gentar, Indonesia panen triliunan rupiah dari investor yang percaya pada visi jangka panjang. Mari kita kupas lebih rinci proyek-proyek yang tengah dibangun. Kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP 1A. Investor, Ayat Dejem Group, Dubai, UIA. Nilai, 4 triliun rupiah. Fasilitas, kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas ibadah. Waktu konstruksi, mulai pertengahan 2027, selesai 5 tahun. Keunggulan, mixed use, ekosistem perkotaan mandiri, desain hijau, dan ramah lingkungan. Pengembangan smart city oleh AS Investor. US Trade and Development Agency. Nilai, 2,49 juta dolar Amerika Serikat. 40,18 miliar rupiah. Fokus, asistensi teknis, cetak biru infrastruktur cerdas. Integrasi digital, platform AI agentic. Visi, menjadikan Nusantara model cognitive city global. Proyek domestik untuk kehidupan mandiri. Investor, PT Pancakarya Sentosa, PT Maksi Nusantara Raya, PT Borneo Berkah Abadi. Fasilitas, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, fasilitas olahraga. Kawasan, KIP, 1A dan 1C. Tujuan, menciptakan ekosistem kota yang hidup, ramah masyarakat, dan berkelanjutan. Dengan struktur pendanaan dan fokus proyek seperti ini, Nusantara bukan hanya kota baru. Ini adalah laboratorium urban masa depan yang mengundang decak kagum dunia. Apa yang membuat investor global percaya diri menanam modal di IKN Nusantara? Jawabannya adalah kombinasi stabilitas politik, kepastian hukum, dan transparansi proyek. Stabilitas politik,
Transisi kepemimpinan yang mulus dan dukungan penuh pemerintah terhadap proyek IKN. Kepastian regulasi, Perpres nomor 79 tahun 2024. Memberikan jaminan hukum bagi investor, memastikan semua proyek berjalan sesuai perjanjian. Transparansi dan pendampingan. Investor menerima kemudahan perizinan dan pendampingan intensif dari OIKN. Hasilnya, investor merasa aman bahkan di tengah pasar global yang bergejolak. Dunia tercengang melihat Indonesia tetap menjadi pusat perhatian investasi, sementara negara lain berjuang menstabilkan diri. IKN Nusantara bukan sekadar gedung pencakar langit dan jalan raya. Kota ini dibangun dengan prinsip kota pintar dan berkelanjutan. Infrastruktur digital terpadu, sensor cerdas, jaringan IoT, dan platform data terintegrasi memastikan kota dapat memantau mobilitas, energi, dan kualitas udara secara real-time. Agentic AI dan Cognitive City. Dengan dukungan teknologi dari AS, Nusantara akan memiliki sistem AI yang mampu mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memprediksi kebutuhan masyarakat sebelum muncul masalah. Ekosistem ramah lingkungan, ruang hijau, sistem drainase cerdas, dan penggunaan energi terbarukan membuat kota ini hijau, efisien, dan ramah iklim. Subhranshu Sekhardas menambahkan, jika berhasil, Nusantara akan menjadi kota referensi dunia, smart, hijau, dan inovatif. Ini adalah contoh nyata bagaimana investasi cerdas bisa menghasilkan kota masa depan. Selain AS dan UIA, investor lain dari Eropa dan Asia juga mulai menaruh minat. Proyek-proyek teknologi, real estate, dan ekosistem perkotaan mendukung Indonesia sebagai hub investasi regional, menjembatani pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah. Fakta menarik, beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, mengamati perkembangan Nusantara dengan kagum, bahkan ada rasa terpana melihat kecepatan pembangunan. Rivalitas yang muncul lebih tepat disebut kompetisi sehat, yang mendorong semua pihak untuk meningkatkan standar, bukan konflik. Transisi infrastruktur cepat, kecepatan pembangunan kereta cepat, jalan tol, dan fasilitas publik di Nusantara menjadi benchmark di Asia Tenggara. Model kota masa depan, Nusantara Tenggara. Model kota masa depan, Nusantara dianggap sebagai contoh nyata bagi negara lain yang ingin mengembangkan smart city. Dengan kombinasi ini, investor internasional tidak hanya menanam modal, tapi juga melihat peluang menancapkan standar baru di pasar global. Bayangkan sebuah kota yang lahir dari mimpi besar, bukan sekadar beton dan jalan raya, tapi ekosistem hidup yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Itulah IKN Nusantara, yang sedang dibangun di tengah hutan tropis Kalimantan Timur, menjadi simbol ambisi Indonesia di mata dunia. Di tengah ketidakpastian global, proyek ini bukan hanya berhasil menarik investasi miliaran dolar, tapi juga mengubah paradigma pembangunan kota masa depan. IKN Nusantara dirancang sebagai smart city sejati, bukan hanya istilah marketing. Dengan dukungan investor global seperti AS dan UEA, Nusantara menerapkan teknologi agentic AI, sensor IoT, dan platform pengetahuan terfederasi. Apa artinya bagi warga dan pemerintah? Kota yang bisa berpikir sendiri, infrastruktur mampu mengantisipasi kebutuhan energi, transportasi, dan layanan publik secara real-time. Misal, lampu jalan otomatis menyesuaikan intensitas cahaya berdasarkan lalu lintas dan cuaca, atau sistem transportasi publik yang otomatis mengatur frekuensi bus dan kereta sesuai volume penumpang. Efisiensi dan keberlanjutan, pemakaian energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis AI, hingga sistem drainase pintar mengurangi risiko banjir. Nusantara menjadi contoh kota hijau, ramah lingkungan, dan hemat energi. Keseimbangan hidup masyarakat, fasilitas olahraga, pusat kuliner, taman kota, dan ruang publik dirancang agar ASN, pekerja, dan masyarakat umum dapat hidup harmonis. Kota ini bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk hidup dan berinovasi. Subhranshu Sekhardas menekankan, Nusantara bisa menjadi model global, di mana teknologi dan masyarakat hidup berdampingan, menghasilkan kota yang adaptif, cerdas, dan berkelanjutan. Investasi triliunan rupiah bukan hanya angka di laporan. Dampaknya nyata bagi kehidupan warga Nusantara. Lapangan kerja baru, pembangunan kawasan inti pemerintahan, fasilitas sosial, dan pusat inovasi teknologi menciptakan ribuan lapangan kerja, dari konstruksi hingga teknologi informasi. Peningkatan ekonomi lokal. Proyek mixed use dan pusat perbelanjaan mendongkrak ekonomi lokal, memberi peluang bisnis bagi UMKM dan entrepreneur lokal. Integrasi teknologi dan pendidikan. Kota ini dirancang untuk menjadi pusat inovasi, termasuk inkubasi startup, research center, dan fasilitas pendidikan berteknologi tinggi. Dengan kombinasi ini, Nusantara menjadi laboratorium hidup yang menunjukkan bagaimana kota pintar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan teknologi secara simultan. IKN Nusantara bukan sekadar proyek asing atau lokal, tapi hasil sinergi global lokal. Investor internasional,
AS mendukung Smart City, UIE menanam modal untuk real estate dan kawasan inti pemerintahan. Investor domestik, PT Pancakarya Sentosa, PT Maksi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi membangun pusat kuliner, perbelanjaan, dan fasilitas olahraga. Hasilnya adalah ekosistem kota yang mandiri, berkelanjutan, dan siap menjadi pusat inovasi regional. Dunia melihat ini sebagai contoh nyata. Indonesia mampu mengelola proyek ambisius dengan harmonisasi modal global dan lokal. Mengapa investor dan pengamat dunia terpana? Ada beberapa keunggulan strategis Nusantara yang menjadikannya magnet investasi. Lokasi strategis, terletak di Kalimantan Timur, dekat dengan jalur perdagangan regional Asia Tenggara, memudahkan konektivitas internasional. Kawasan hijau dan berkelanjutan. Konsep kota hijau mengintegrasikan taman kota, hutan kota, dan area konservasi, menjadikan Nusantara unik dibanding kota modern lain yang syarat beton. Teknologi cerdas, infrastruktur digital terintegrasi, agentic AI, dan sensor pintar menciptakan kota yang responsif, adaptif, dan efisien. Ekosistem mandiri. Dari perkantoran hingga fasilitas hiburan dan olahraga, Nusantara didesain agar masyarakat bisa hidup, bekerja, dan berinovasi dalam satu ekosistem. Tidak heran jika beberapa analis menilai Nusantara akan menjadi kota percontohan global, bahkan sebelum rampung sepenuhnya. Dunia gempar melihat kota baru ini lahir di tengah hutan tropis, bukan di kota besar yang sudah penuh sesak. Meski isu iri sempat muncul di media sosial dan media tertentu, konteksnya lebih tepat disebut rivalitas sehat. Malaysia dan negara tetangga mengamati Nusantara dengan kagum dan terpana melihat kecepatan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Hush dan jalan tol strategis. Integrasi teknologi yang mulus dalam tata kota memberi benchmark baru di kawasan Asia Tenggara. Kemampuan Indonesia memadukan investasi global dan lokal menjadi satu ekosistem yang harmonis. Hubungan bilateral tetap erat dan proyek Nusantara justru mendorong kompetisi sehat yang memacu kemajuan kawasan. Dalam hitungan tahun, Nusantara akan berubah dari wilayah hijau menjadi kota modern berstandar global tanpa kehilangan identitas lokal. Pusat pemerintahan, fasilitas sosial, dan kawasan komersial akan berdampingan dengan taman kota, area konservasi, dan infrastruktur hijau. Investasi triliunan rupiah, dukungan Amerika dan UEA, serta keterlibatan investor domestik menciptakan harmoni antara modal, teknologi, dan lingkungan. Nusantara bukan sekadar kota baru. Ini adalah pernyataan Indonesia kepada dunia. Kita mampu membangun kota masa depan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan di tengah badai global. Ini dia momen yang membuat dunia gempar. Indonesia berhasil memanen investasi triliunan rupiah untuk IKN Nusantara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik yang melanda Timur Tengah, bayangkan saat negara lain menahan laju proyek dan investor ragu menanam modal, Nusantara justru menjadi magnet bagi dana global, mulai dari Amerika Serikat hingga Uni Emirat Arab. Dunia menatap, Malaysia terpana dan investor internasional berebut peluang. Mari kita lihat kembali fakta-fakta yang membuktikan skala monumental proyek ini. Realisasi investasi swasta, 72 triliun rupiah dari 57 perusahaan, membiayai pembangunan kawasan inti pemerintahan, KIPP, dan fasilitas pendukung. Dukungan Amerika Serikat, 2,49 juta dolar Amerika Serikat, 40,18 miliar rupiah, untuk transformasi Nusantara menjadi kota pintar, smart city, dengan teknologi AI agentic dan platform pengetahuan terfederasi. Investasi Uni Emirat Arab, 4 triliun rupiah dari Ayed Dejem Group untuk pengembangan kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ibadah di KIPP 1A. Investor domestik, PT Pancakarya Sentosa, PT Maksi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi membangun pusat kuliner, olahraga, dan fasilitas sosial yang memperkuat ekosistem kota mandiri. Hanya dengan melihat angka-angka ini, Anda bisa merasakan energi luar biasa. Indonesia panen triliunan dan Nusantara sedang lahir sebagai kota global yang akan menjadi sorotan dunia. Apa yang membuat pencapaian ini semakin dramatis? Dunia sedang tidak menentu. Konflik Iran-Israel-Amerika menimbulkan gelombang ketidakpastian ekonomi, sementara negara-negara tetangga berjuang menahan dampak pasar global. Di tengah semua itu, Indonesia tetap stabil dan Nusantara menjadi oasis bagi investor. Kepastian regulasi melalui Perpres nomor 79 tahun 2024, dukungan penuh pemerintah, dan manajemen proyek yang transparan menciptakan kepercayaan investor yang luar biasa tinggi. Hasilnya jelas, dunia melihat Indonesia tidak hanya bertahan, tapi unggul, menarik modal global, dan membuktikan bahwa negara ini mampu menjadi pemimpin pembangunan kota masa depan di Asia Tenggara. Kekuatan utama Nusantara bukan Tenggara. Kekuatan utama Nusantara bukan sekadar angka investasi,
tapi konsep kota pintar yang revolusioner. Infrastruktur digital terpadu. Sensor cerdas, IoT, dan platform AI memungkinkan kota ini beroperasi efisien dan adaptif. Cognitive City. Nusantara mampu memprediksi kebutuhan warga, mengatur transportasi, energi, dan layanan publik secara otomatis. Kota hijau dan berkelanjutan. Area konservasi, taman kota, sistem drainase pintar, dan energi terbarukan menciptakan lingkungan ramah iklim. Ekosistem mandiri, kawasan perkantoran, pusat belanja, fasilitas olahraga, dan ruang publik hidup berdampingan memberi keseimbangan sosial ekonomi bagi ASN dan masyarakat. Tidak heran jika banyak pengamat internasional menyebut Nusantara sebagai laboratorium urban masa depan. Malaysia terpana melihat kecepatan pembangunan, sementara dunia menilai Nusantara sebagai model kota yang bisa diadaptasi di negara lain. Isu iri atau persaingan muncul di beberapa media, terutama terkait kemajuan pembangunan Nusantara. Tapi fakta menunjukkan ini lebih tepat disebut kompetisi sehat. Infrastruktur dan proyek inovasi Nusantara memberi benchmark baru bagi kawasan Asia Tenggara. Kecepatan pembangunan kereta cepat, jalan tol, dan fasilitas publik menjadi sorotan positif. Hubungan diplomatik dengan negara tetangga tetap erat, membuktikan pembangunan Nusantara memperkuat posisi Indonesia secara regional tanpa menimbulkan konflik. Dunia gempar, Malaysia terpana, dan semua mata tertuju pada transformasi Nusantara sebagai kota masa depan. Mari kita rangkum. Indonesia panen triliunan. 72 triliun rupiah dari investor global dan domestik. Smart City dan Cognitive City, teknologi canggih menjadikan Nusantara kota masa depan yang adaptif dan hijau. Dampak sosial ekonomi nyata, lapangan kerja, UMKM, fasilitas sosial, dan ekosistem hidup seimbang. Kepercayaan investor tinggi, regulasi jelas, pendampingan intensif, dan stabilitas politik. Sorotan dunia dan rivalitas sehat. Malaysia terpana, investor global terpesona, dan Nusantara menjadi contoh kota modern yang revolusioner. Dari semua ini jelas, IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota baru, tapi simbol kebangkitan ekonomi dan inovasi Indonesia. Kota ini membuktikan bahwa dalam badai ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang terpercaya. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan proyek ambisius ini, dari pembangunan gedung pencakar langit hingga implementasi AI agentic dan smart city, pastikan subscribe channel ini sekarang juga. Setiap update akan membawa Anda lebih dekat dengan transformasi Nusantara, kota yang sedang mencuri perhatian dunia. Jangan sampai ketinggalan, karena Nusantara bukan hanya cerita masa depan. Ini sedang terjadi sekarang. Indonesia panen triliunan, dunia terpana, investor global berdatangan, dan Nusantara lahir sebagai kota masa depan yang hijau, cerdas, dan mandiri. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu menantang ketidakpastian dunia, meraih investasi besar, dan menunjukkan kepada dunia siapa yang mengendalikan masa depan perkotaan di Asia Tenggara.